Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, perkenalkan nama saya bisa dipanggil Musafir Cinta, atau boleh juga dipanggil Gusti, boleh dipanggil Raka. Hari ini, jam ini, detik ini, kita adakan musyawarah, bukan tentang terkait kita mencari satu kebenaran atau suatu kesalahan dari seseorang atau orang lain, atau bahkan dari diri kita sendiri, tetapi kita akan bermusyawarah tentang suatu pandangan yang selama ini kita yakini kebenarannya, kita yakini keberadaannya, dan atau kita tahu memang ada. Jadi intermezzo aja guys ya. Teman-teman semua udah pada tahu tentang hukum di Indonesia, tentang saya lebih kerucutkan lagi kepada Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar. Itu saya lebih kerucutkan lagi kepada itu guys, karena kita tahu Pancasila, yaitu Pancasila ada 5 gitu kan. Seperti kita dipelajari pada saat SD, kita tahu Pancasila itu ada 5 dan tahu bacaannya seperti apa. Ya, saya sebutkanlah. Jadi yang pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke guys, kita bahas di situ dulu ya guys ya. Jadi kalau kita analogikan, sebenarnya Pancasila ini harusnya kan dilaksanakan secara berurutan, kemudian kita harus melaksanakannya secara keseluruhan dalam segi Pancasila. Kan begitu ya. Makanya diberi angka 1, 2, 3 agar kita melaksanakannya berurutan, agar kita tidak kebingungan dalam melaksanakan atau penerapannya dalam sehari-hari. Jadi kita melaksanakan yang nomor 1 dulu, kemudian berkesinambungan yang nomor 2, 3 dan seterusnya, dan sampai nomor 5. Begitulah. Jadi aturan dan pola mainnya mungkin kita pahami bersama seperti itu. Benar atau tidaknya nanti teman-teman bisa komentar atau memberi wawasan pandangan yang lain. Jadi saya disclaimer dulu guys ya. Saya kelupaan tadi disclaimernya, bahwa saya berbicara di sini bukan berarti saya paling tahu, saya paling bisa, saya paling hebat, saya paling pintar dan lain-lain, tidak. Tetapi justru yang berbicara ini, yang berbicara saya itu ingin menegaskan bahwa saya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak pintar apa-apa. Justru saya ingin lebih banyak belajar dari diri saya sendiri dan dari banyak orang yang lebih tahu daripada saya. Jadi harap ini menjadi suatu disclaimer, jadi agar tidak menjadi suatu perdebatan, kita obrolkan dengan cara yang musyawarah gitu guys ya. Jadi untuk Pancasila, kemudian saya lanjutkan lagi guys yang tadi, kita masuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian gambar negara, gambar lambang negaranya adalah Garuda, kemudian tulisannya di bawah ada Bhinneka Tunggal Ika. Kita bahas Pancasila dulu guys. Pancasila ini sebenarnya menurut saya pribadi guys ya, entah menurut teman-teman semua seperti apa saya kurang tahu, tetapi menurut saya pribadi Pancasila ini sudah sangat menganut prinsip keagamaannya masing-masing. Saya bisa ambil contoh di Islam guys ya. Kebetulan saya beragama KTP Islam. Jadi saya tidak sama sekali ingin mengkerdilkan atau mengucilkan atau mengkafirkan agama selain Islam, tidak guys. Karena bagi saya agama selain Islam pun itu adalah ciptaan Tuhan.
Jadi mereka baik-baik semua. Jadi tidak hanya Islam saja yang baik, tidak hanya Islam paling benar, tidak. Bagi saya, seluruh agama yang ada di Indonesia benar, baik, dan sangat baik ketika kita melaksanakannya juga dengan baik. Jadi semua tergantung dari pelaksanaannya. Itu kesimpulannya. Kita kembali lagi ke konteks pembahasan, bahwa saya pandangan dari Islam bahwa sebenarnya sama saja guys, seperti di Islam. Jadi kalau saya pahami bukan dengan ilmu syariat guys ya. Jadi saya pahami dengan ilmu tasawuf, atau ilmu hakikat, atau ilmu tauhid, atau ilmu kauruh kata orang Jawa, atau ilmu apalah itu hakikat. Jadi pemahaman Pancasila bagi saya sama dengan itu. Jadi kan kalau di Islam ada namanya rukun Islam. Oke ya. Jadi rukun Islam itu nomor 1 kan syahadat. Nomor 2 itu baru kita sholat. Kemudian baru zakat. Kemudian baru habis sholat, zakat, puasa. Setelah itu yang terakhir adalah berhaji bila mampu. Sebenarnya ini nyambung guys dengan Pancasila. Jadi kenapa orang-orang terdahulu, ini menurut hemat pendapat saya guys ya. Jadi bukan satu kebenaran yang mutlak yang harus teman-teman iyakan atau teman-teman benarkan. Menurut saya ketuhanan yang Maha Esa ini pun sama dengan rukun Islam yang ada, bahwa kita harus tahu dan kita harus memiliki bertuhan yang benar guys. Nah, kebanyakan dari kita banyak menyalahkan orang lain. Contoh guys, mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan atau bermaksud apapun. Di sini saya hanya memberi contoh antara Islam dan Kristen. Mohon maaf ya, saya sebutkan agamanya, tapi tidak menjadi sebuah pertengkaran mudah-mudahan, karena ini hanya sebuah contoh menurut hemat saya. Antara Islam dan Kristen, kita tahu bahwa selama ini kita selalu berbantah-bantahan bahwa aku yang paling benar, aku yang paling benar, kamu yang salah. Bahkan sampai mohon maaf, di Kristen bilang kamu domba-domba yang hilang. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, bahwa di Islam kamu adalah orang kafir. Yang perlu kita pahami dulu guys, bahasa seperti di Islam itu bahwa bahasa orang kafir. Kafir ini kan sebenarnya bukan beda agama, tetapi kafir ini adalah orang yang salah jalan. Apa yang dimaksud salah jalan? Perbuatan buruk itu kafir. Salah jalan, kita salah menempuh kehidupan kita, salah bertuhan, itu pun kafir guys. Selama Tuhan yang kita yakini adalah satu, tetap satu, tidak ada dua, Tuhan tidak ada dua dan tidak ada tiga, tidak ada empat, bahwa ya kita tetap benar apapun agamanya. Bagi saya seperti itu. Tinggal bagaimana penerapan berketuhanan itu. Jadi setelah Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, setelah kita benar melakukan atau meyakini, atau kalau bahasa di Islam itu kan kita syahadat, bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah, Muhammad adalah utusannya. Baru kita melaksanakan yang nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita melaksanakan benar-benar bertuhan apa enggak? Sama seperti di Islam. Rukun Islam yang kedua, kita melaksanakan sholat. Setelah kita tahu Allah itu siapa dan Muhammad utusannya itu siapa, baru kita melaksanakan sholat. Di situ sudah konteks yang sama bagi saya guys ya, sama. Jadi kalau saya mengartikan sholat ini bukan berarti harus yang seperti apa, tidak. Bagi saya setiap orang yang melaksanakan kebaikan itu adalah output dari sholat. Dan itu sudah tercantum di Pancasila, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah output dari sholat. Jadi sholat ini kan bukan hanya dilihat, oh kita sudah melaksanakan takbiratul ihram, kita sudah melaksanakan ruku, sujud,
dan lain sebagainya. Bukan guys, itu kan hanya sebuah ritual bahwa kita sudah melaksanakan persembahyangan, bahwa kita sudah melaksanakan menghadap kepada Tuhan. Tapi wujud nyata dari kita menghadap Tuhan adalah ketenangan jiwa. Kan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena berkali-kali Tuhan memanggil, hai jiwa-jiwa yang tenang, hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang muslim, bukan hai orang-orang Islam, kan bukan. Tapi hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang jiwanya tenang. Kan Allah selalu manggil seperti itu. Jadi outputnya adalah dari ketenangan jiwa, kedamaian, keadilan, dan kita memiliki adab atau akhlak bahasa Arabnya, atau sopan santun bahasa Indonesianya. Kan begitu guys ya. Jadi ada dua kemiripan di sini ya, dari Pancasila dan rukun Islam. Kadang kita jarang guys berpikir tentang itu. Tetapi orang-orang terdahulu kita banyak yang mereka berpikir tentang itu. Makanya orang-orang dulu prinsipnya sangat kuat, beda dengan orang-orang seperti saat ini atau generasi-generasi sekarang. Contoh seperti saya guys. Saya mengakui bahwa diri saya ini jauh daripada orang-orang terdahulu yang leluhur-leluhur kita, yang mereka ahli dalam bahasanya mendekatkan diri pada Gusti, mendekatkan diri pada Ilahi, mendekatkan diri pada Sang Hyang Widi, bahasanya kan seperti itu. Akhirnya Tuhan memberikan satu anugerah yang luar biasa berupa kesadaran, kan begitu guys ya. Jadi bagi saya memang itu. Kita sedikit intermezzo aja guys ya. Jadi agar kita nambah terbuka kesadaran kita, tidak hanya memiliki kesadaran yang itu saja begitu guys ya. Ada bahasa Maduranya itu, kalau saya kebetulan orang Madura, bahasa Maduranya out of the box. Jadi kita harus keluar dari kotak. Kebiasaan berpikir tidak hanya itu aja. Jadi kita harus berpikir yang luas dan dewasa, oke? Jadi kembali lagi ke konteks yang tadi untuk Pancasila. Kemudian yang nomor 3 guys ya. Pancasila nomor 3 itu kan Persatuan Indonesia. Kemudian kalau tidak salah rukun Islam itu yang nomor 3, habis sholat, zakat, atau puasa dulu atau zakat dulu, saya kurang tahu. Puasa dulu guys. Oke, katanya puasa dulu. Tapi memang benar sih puasa dulu, oke. Jadi kita berpuasa. Yang dimaksudkan puasa dan Persatuan Indonesia apa sih persamaannya? Jadi kan tujuan dari Pancasila ini adalah menyatukan keberagaman menjadi satu. Nah, ketika kita kembali kepada ilmu tasawuf guys, yang sebenarnya bahwa setiap dari kita, saya, teman-teman semua, kita saling berkesinambungan, kita saling menyatu, kita saling memiliki energi yang sama, yang itu saling berkaitan satu sama lainnya. Ketika itu adalah pemahaman tasawuf di situ. Jadi bahasanya adalah Nur Muhammad. Saya dan teman-teman semua memiliki satu energi yang sama yang menghidupkan kita semua, dan itu adalah juga yang menyatukan kita semua, bahwa kita semuanya adalah satu dari inti yang satu. Yang dikatakan kalau di Islam Allah, yang dikatakan kalau di Hindu Buddha Tuhan, atau di Kristen Tuhan Bapa, atau di mana Tuhan Allah, kemudian apapun namanya guys, itu tidak penting. Ada yang bilang Sang Hyang Widi, Gusti, Pangeran, apapun namanya guys, itu tidak penting di situ. Yang terpenting adalah yang harus kita yakini dan sadari. Jadi yakin dan sadar ini berbeda guys ya. Jadi kalau yakin kita hanya tahu, yakin kita meskipun tidak tahu, kita harus yakin. Tapi kalau sadar, kita tahu dan kita menyadari dalam diri kita bahwa kita benar-benar mengetahui itu dan melaksanakannya secara perilaku, bahwa
Tuhan kita semuanya sama, hanya berbeda nama. Bahwa kita hidup bukan hidup sendiri, tetapi kita dihidupkan. Kita berjalan bukan kita berjalan sendiri, tetapi kita diperjalankan, dan seterusnya. Maksud kesamaan dari Pancasila dan rukun Islam adalah kita persatuan Indonesia, bahwa kita bersatu semuanya dalam satu energi yang sama. Kita apapun bahasanya, entah teman-teman bilang semua bahwa Sang Hyang Widi, Tuhan, Allah, apapun itu, kita berada pada satu inti kehidupan yang sama dan kita bersatu. Makanya saya bilang teman-teman semua, mohon maaf, bahwa leluhur-leluhur kita dulu, para pejuang-pejuang kita dulu, termasuk pejuang proklamator, termasuk pejuang-pejuang yang ikut mengorbankan nyawanya, itu mereka sudah membuat suatu gambaran yang luar biasa yang harus kita kenang sampai saat ini. Dan mereka meyakini, dan mereka tahu, dan mereka sadar bahwa kita semuanya berasal dari yang satu. Tidak dari kelompok apapun, tidak dari kelompok ras apapun, suku apapun, tapi kita dari yang satu. Apapun kelompoknya, apapun rasnya, apapun sukunya, kita berasal dari yang satu. Kita berasal dari yang satu, yaitu inti kehidupan itu yang dikatakan Allah, Sang Hyang Widi, Tuhan, atau apapun itu. Kita berasal dari yang satu. Makanya Indonesia, kenapa selalu digaungkan Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa? Sebenarnya kekayaannya bukan berasal dari hal yang materialistik, bukan guys. Bukan dari emasnya, bukan dari peraknya, bukan dari bahasanya, bukan guys. Tetapi yang menjadi kekayaannya adalah bahwa seluruh umat beragama apapun terdahulu, pada zaman dahulu, pada zaman perjuangan sebelum kemerdekaan, bahkan sesudah kemerdekaan, mereka bersatu dan meyakini bahwa kita semuanya sama-sama bertuhan. Yang satu adalah Tuhan yang menggerakkan kita, memperjalankan kita, menghidupkan kita, membuat kita hidup sampai saat detik ini. Itu guys, makanya dikatakan persatuan Indonesia. Kenapa dikatakan di Islam berpuasa? Berpuasa sebenarnya pada hakikatnya kan bukan kita hanya menahan lapar, haus, dan dahaga, tetapi puasa yang sejatinya adalah kita menahan hawa nafsu kita menahan apapun dalam diri kita, agar tidak terjadi satu pertengkaran, agar tidak terjadi satu hal yang buruk kepada diri ataupun orang lain. Dan ujungnya dari puasa itu adalah mempersatukan diri kita kepada Sang Halik, kepada yang satu, kepada inti kehidupan kita, dan mempersatukan kita dengan orang yang lainnya, agar kita melakukan hal-hal satu kebaikan di muka bumi ini. Sebenarnya kan tujuan Islam dan Pancasila itu kan sama guys ya. Ya disitulah letak kesamaannya, ujung-ujungnya sama gitu. Jadi kembali lagi ke konteks Pancasila, kita bahas lagi Pancasila yang keempat guys ya. Yang keempat, Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika kita menilik kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu sama halnya dengan zakat guys. Kenapa sama? Garis besarnya sama, pada kesimpulannya sama, tetapi hanya bahasa saja yang berbeda. Sama seperti tadi di sila yang ketiga. Sila yang keempat ini kan membahas tentang kerakyatan. Kita yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kita harus bijaksana, adil, kan begitu guys ya. Harus menggunakan musyawarah dalam apapun. Sama guys. Jadi di zakat, sebenarnya zakat itu kan bukan yang kita belajar dari zakat, belajar dari satu zakat kita memberi ke orang lain. Itu bukan
kita belajar di situ bukan kita yang memberi orang lain, tapi kan kita belajar melepaskan. Kita belajar melepaskan apa yang kita miliki kepada orang lain, agar orang lain juga merasakan hal yang sama seperti kita. Contoh, kita merasakan kebahagiaan agar orang lain merasakan kebahagiaan. Kan begitu tujuan dari zakat, guys ya. Jadi kita merasakan senang, merasakan, kata orang Madura itu bunga, kata orang Jawa itu tresno, seneng, kan gitu toh. Tresno atau tresno jalaran suka kilino ya. Oh ya benar, tresno, benar. Oke. Jadi tresno. Bahasa Jawanya seperti itu, bahasa Maduranya seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja, guys. Kita sama-sama bagaimana memimpin diri kita. Sebenarnya zakat itu kita belajar memimpin diri kita untuk agar diri kita tidak menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang iri, dengki, dan penyakit hati lainnya. Kan manfaat dari zakat seperti itu kan. Jadi bukan manfaatnya mohon maaf guys, ini agak menyimpang sedikit guys ya. Kan kebanyakan yang beredar sekarang, mohon maaf, ada golongan-golongan tertentu menyampaikan kamu zakat 1000 kalikan 100 kalikan 1000 kalikan 1 juta kalikan. Sebenarnya pada intinya tidak seperti itu guys. Jadi Tuhan tidak menghitung pahalamu, tidak menghitung inimu dan tidak. Tetapi sebenarnya Tuhan hanya ingin kita belajar bahwa ketika kita melepaskan satu, yang kita dapatkan banyak. Dalam artian bukan nominalnya, bukan bentuk barangnya, bukan, tetapi adalah kesadaran diri kita yang terus bertambah ketika kita mau melepaskan sesuatu hal yang itu nantinya akan menjadi satu keburukan buat kita. Kita lepaskan, akhirnya kita akan menambah satu kesadaran yang hilang dari Indonesia saat ini. Menurut hemat saya guys ya, yang hilang dari Indonesia bahwa bukan kehilangan jati, bukan hanya kehilangan jati dirinya, tetapi kehilangan Tuhannya guys. Karena kebanyakan dari kita, saya pun sendiri, adalah kita kebanyakan menghina Tuhan kita sendiri guys. Mohon maaf. Kenapa? Saya ambil contoh aja guys ya. Satu contoh bahwa ketika kita meyakini bahwa besok kita takut untuk tidak makan, kita yakin di situ, kita takut tidak makan untuk besok, bahwa itu sebenarnya sudah menghina Tuhan guys. Jadi menghina Tuhan bukan hanya untuk menginjak-injak Quran, menginjak-injak Alkitab, menginjak-injak Taurat, menginjak-injak Zabur, bukan itu guys. Kita takut akan besok tidak makan, kita pun telah menghina Tuhan kita. Yang kita pertuhankan siapa guys? Kan gitu. Saat ini kebanyakan dari kita hanya mempertuhankan harta duniawi, tahta, jabatan, dan ataupun lain sebagainya itu. Kita lupa akan Tuhan kita sejatinya siapa. Di situ yang harus kita kenali dan sadari guys. Lalu kemudian mencari siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Jadi pesan saya guys, untuk teman-teman semua kalangan muda, generasi X, generasi milenial, generasi apapun yang saat ini masih muda, berkaryalah dan mencarilah jati dirimu yang sebenarnya, agar anak cucu dan seluruh keturunanmu nanti bisa menjadikan Indonesia seperti yang diinginkan dari leluhur kita dulu. Apapun itu yang kalian pahami, yang teman-teman pahami, mari kita perjuangkan. Bukan hanya dari segi harta guys, karena harta tidak menjamin kebahagiaan banyak umat. Kalau kebahagiaan perutmu sendiri iya, tetapi untuk seluruh umat, seluruh orang yang seperti dilandaskan di Pancasila ini, yang seperti disampaikan di Pancasila dan arti dari Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak seperti itu guys. Kalian tidak makan untuk di perut kalian sendiri. Kalian tidak memiliki harta untuk diri kalian sendiri, tapi
untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Itu kan yang dikatakan di Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Oke guys, ini hanya sedikit intermezzo aja ya. Mungkin barangkali bisa menyadarkan teman-teman semua, menyadarkan kalangan-kalangan muda yang ada sekarang, agar kalian mulai bisa mencari saat ini, detik ini, kembali jati diri kalian sendiri. Baru kalian akan tahu jati diri bangsa ini yang sebenarnya bagaimana. Kemudian kita kembali lagi guys ke konteks Pancasila ya. Sorry guys ya, agak melebar jauh ini. Ini hanya sedikit wawasan aja sih. Barangkali bisa membantu teman-teman untuk mencari jati diri teman-teman sendiri. Kembali lagi, tadi sudah di Pancasila nomor 4 sudah. Kemudian kita bahas tentang Pancasila yang nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sama dengan berhaji guys, bila mampu. Kalian tahu, berhaji yang sebenarnya menurut hemat saya pribadi dan sesuai dengan ilmu tasawuf yang ada, yang guru-guru spiritual saya ajarkan kepada saya, bahwa haji sebenarnya bukan kalian berangkat ke Mekah, kemudian kalian keliling-keliling Ka'bah, puter-puteran, lari-larian, lari-lari kecil, mainan-mainan di situ, mainan lempar-lemparan batu, agar melempar setan, kan gitu kan. Sebenarnya kalian harus memaknai guys lebih dalam tentang haji itu. Kalian harus mulai mengkaji secara hakikatnya. Jadi kita dianugerahi akal dan pikiran, bukan hanya untuk berpikir untung rugi, uang berapa, materialistik berapa, kita punya harta berapa, kita punya jabatan apa, bukan hanya itu guys. Tuhan kalian kan bukan itu kan. Jadi mulailah berpikir secara hakikat, secara kesadaran yang utuh. Karena Islam itu bukanlah agama yang sebenarnya. Islam itu adalah suatu kesadaran diri kita sendiri atas diri kita. Oke. Jadi haji pada dasarnya adalah sebenarnya kita mengulang dari perjalanan leluhur-leluhur kita. Apa perjalanan leluhur-leluhur kita? Dalam mencari Tuhan. Setelah leluhur kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan, hakikat dari Tuhan itu siapa, hakikat dari Tuhan itu yang seperti apa, barulah kita menyadari, oh ternyata saya harus berbuat baik ya karena ini. Nanti teman-teman jawab sendiri ya, setelah teman-teman sudah menemukan siapa sebenarnya Tuhan teman-teman, siapa sebenarnya jati diri teman-teman sendiri. Oke, jadi haji sebenarnya adalah tingkatan kesadaran tertinggi bagi saya guys. Jadi teman-teman bisa melaksanakan haji adalah luar biasa ketika teman-teman memiliki kesadaran tertinggi bahwa inilah hidupku, inilah Tuhanku, dan aku akan berbuat baik kepada sesama karena Tuhanku ini, karena jati diriku ini. Jadi teman-teman sudah sadar melakukan apapun dengan atas dasar itu. Akhirnya ketika haji sudah dilaksanakan dengan benar, haji sudah dilaksanakan dengan baik, maka akan terciptalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang dicita-citakan dari para leluhur-leluhur kita terdahulu, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya ada yang lebih mendalam lagi guys. Sedikit saya buka sih ya tentang pemahaman itu. Jadi yang lebih dalam lagi pemahamannya adalah bahwa kita sebenarnya tidak ada, kalau di Islam dikatakan bahwa tidak ada perbedaan, kan begitu guys ya. Di hadapan Tuhan kita tidak memiliki perbedaan apapun, tidak memiliki jabatan pangkat apapun, kita semua sama di hadapan Tuhan, kan begitu. Itu adalah tujuan dari haji juga guys. Di situ tujuan dari haji. Jadi teman-teman harus mulai pahami tujuan haji itu adalah membangun kesadaran kita agar lebih tinggi dan lebih sadar lagi ke depannya. Oke guys, kita coba ulas lagi guys ya. Jadi
sedikit saya beri kesimpulan guys dari apa yang saya sampaikan dari tadi sampai sekarang. Sebenarnya selain tentang kesamaan dari Pancasila dan rukun Islam, oke, ini karena saya berbicara kebetulan saya Islam, jadi saya memberikan suatu pandangan dari segi aspek agama Islam. Jadi teman-teman boleh menggunakan dari aspek agama lain pun boleh, silahkan. Itu yang saya harapkan seperti itu guys, agar apa, kita tidak lagi saling menyalahkan satu sama lain, kita tidak lagi saling mengkafirkan satu sama lain, karena kita sebenarnya semuanya adalah satu, dari satu inti kehidupan yang menggerakkan kita, yang menghidupkan kita, yang menjadikan kita sebagai makhluk di muka bumi ini. Kita berasal dari yang satu guys, kita berasal dari yang satu, tidak yang lain, tidak ada dua, tidak ada tiga, satu. Kita berasal dari Sang Halik, Sang Hyang Widi, Allah. Dari Allah, apapun itu namanya, kalian boleh meyakini apapun namanya, yang terpenting adalah kalian yakin dan sadar betul bahwa itu adalah Tuhan kalian, satu, apapun namanya itu guys. Jadi kesimpulannya guys, dari seluruh yang saya bahas tadi adalah itu, dan mungkin ada tambahan lagi guys ya. Sebenarnya selama perjalanan selama saya 3 tahun dalam pencarian Tuhan, dalam pencarian jati diri saya menyadari satu hal bahwa guys, ketika kita sudah bisa melaksanakan rukun Islam yang pertama, atau kalau dari Pancasila kita sudah bisa melaksanakan atau tahu tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka seluruh nomor atau seluruh runtutan selanjutnya kita akan paham dan kita akan mengetahui itu semua dengan mudah. Kita bisa menjalankannya andai kata kita bisa mengetahui jati diri kita. Makanya kenapa Bapak Soekarno selalu menyampaikan kan, salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang dimaksud sejarah adalah bukan hanya sejarah Indonesia, tapi sejarah diri kita sendiri. Ketika kita tahu sejarah diri kita sendiri, maka kita akan lebih rendah hati, lebih menyukai perbedaan, lebih menghargai perbedaan, bijak dalam menghargai perbedaan, dan bijaksana dalam menghadapi seluruh aspek kehidupan yang bagaimanapun atau seperti apapun. Tidak akan ada kata ruwet, tidak akan ada kata sengsara, apapun itu tidak akan ada. Tidak akan ada kata kita akan mengeluh atau apapun, tidak ada. Karena kita sudah tahu tentang jati diri kita dan siapa Tuhan kita. Jadi itu sih guys kesimpulan saya. Karena saya berbicara dari segi agama Islam, mudah-mudahan ini sedikit menyadarkan dari teman-teman kita yang dari Islam, dan bisa membangun semangat dari teman-teman yang beragama lain untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya dari segi agamanya masing-masing, agar kita memiliki satu kesatuan yang sama. Karena tujuan kita adalah sama, adalah kita kembali kepada yang satu, inti kehidupan kita, Halik, Sang Halik, atau Allah atau Sang Hyang Widi atau apapun itu guys. Kita kembali kepadanya dalam keadaan jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang dirahmati, dan dengan kebaikan apapun itu yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan akan berdampak hal yang baik di masa yang akan datang. Karena apapun yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Itu terletak di hukum manapun, hukum alam ini terutama, itu menyampaikan bahwa apapun yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Kalau kita tidak melaksanakannya hari ini, jangan harap esok kita akan merasakannya. Jadi laksanakanlah hari ini sebisamu, semampumu, karena semakin berkembangnya zaman, semakin bertumbuhnya teknologi, maka akan mempermudah ilmu masuk, ilmu apapun itu. Maka saran saya, carilah ilmu jati dirimu, carilah jati dirimu, carilah sejarah dirimu, dan ukirlah sejarah dirimu, agar kamu bisa mengukir sejarah bangsa Indonesia dengan baik dan benar di masa yang akan datang kepada anak keturunan kita kelak. Mungkin itu aja dari saya guys. Lebih kurangnya saya haturkan mohon maaf dan terima kasih.
mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi guys, terutama, dan bagi teman-teman semua. Kalaupun ada masukan, ada kritik dan saran, ataupun ada pendapat dari agama lain yang akan menyampaikan hal yang sama seperti saya, silahkan guys. Itu sangat bagus dan sangat baik, agar anak cucu kita kelak akan mengetahui ini semua dan akan memiliki kesadaran yang sama atau bahkan lebih dari kesadaran yang kita miliki saat ini. Oke, itu saja dari saya guys. Saya terima kasih banyak. Salam santun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Terima kasih. Mohon bantuan. Subscribe, like, comment, menjadi manusia dengan seutuhnya yang berkesadaran tinggi, musyafir cinta.